Kenapa, Bar? Kenapa? Kamu malah didorong? Pengen temu Mandala. Langsung Enggak, marah-marah Mas. gitu didorong. Enggak apa-apa. Iya, ya. permisi, assalamualaikum. Dia tadi pengen Iya, Mandalanya mana? iya. Maaf ibu, kenapa saya agak terlambat tadi? Kita lagi ada meeting sebentar. Saya kesel mas sama si Albar. Katanya kesini katanya sama Mas Mandala, ternyata dia sendiri. Ibu, sebentar ibu. Kenapa, Bar? Kenapa? Hah? Tunggu dulu, Mas. Ibu kenapa? Iya, bentar. Bu. Ibu. Aku nggak mau itu apa kamera apa itu? Enggak, Iya pakai kamera. Ibu, kita sistem pencariannya memang begitu, Ibu. Iya. Ya udah gini aja biar saya ngomong berdua sama ibu ya. Iya. Ya udah. Dia kayak trauma gitu loh. Ini biarin saya coba ngomong ibu ya sama ibu ya, nemenin saya ke dalam. Kamera sini aja. Iya. Ayo ibu temenin saya ke dalam ya. Win. Oke ibu, Win. saya boleh ngobrol ke dalam ibu? Iya boleh. Tanpa kamera kok, biar saya sama ibu Anti ya. Iya silakan ya. Silakan mas. Nggak ada kan kameranya? Nggak ada ibu. Kliponnya Mandala di siapa? Ya setelah gue coba berusaha untuk ngasih pengertian dia bahwa kita butuh waktu untuk mencari di mana keberadaannya Sisil, baik itu lewat temennya ataupun pacarnya yang ada di sosial media, baru di situ dia agak mulai menerima kita. Nah di situ akhirnya dia memutuskan dia mau ikut pencarian, tapi syaratnya dia mau pakai masker. Gimana? Jadi intinya dia cuma memastikan aja bahwa dia ikut acara ini dia bisa perbaikin nama baik dia. Ya karena selama ini dia di penjara. Dia pengen masyarakat tahu bahwa dia tidak bersalah selama ini. Keluarganya juga baik namanya. Berarti dia mau ikut tapi? Insyaallah dia mau. Tolong siapin ini bang. Dia minta pakai masker maksudnya? Baru kali ini ada klien kita pakai masker loh. Nah akhirnya Ibu Wiwin dan Ibu Anti sepakat untuk ikut pencarian untuk mencari di mana keberadaannya Sisil. Informasi berikutnya dari sosial media kita dapat petunjuk bahwa Sisil ini punya teman namanya Sarah. Dan Sarah ini ya, teman dekatnya Sisil. Katanya Sisil pernah nginep di rumahnya Sarah. Kita menuju ke rumahnya Sarah dengan harapan bisa ketemu sama Sarah dan Sarah bisa ngejelasin semuanya di mana keberadaannya Sisil. Yang ini di bu rumahnya katanya bu. Iya. Ini. Assalamualaikum. Salam. Ya Ibu maaf, ini rumahnya Sarah Ibu? Oh iya benar. Iya, dengan siapa ini Ibu? Saya dengan ibunya. Ibu Sarah ya? Iya. Oh ibu saya Feli. Saya mamanya Sisil. Oh iya, ada yang bisa dibantu? Bisa ketemu sama Sarahnya Ibu? Saranya kebetulan lagi pergi. Oh lagi keluar ya? Iya. Kapan pulangnya Ibu ya? Saya kurang tahu deh, ada masalah apa ya? Nah, kita tuh mau tanya sama Sarah masalah Sisil Ibu. Iya, kita mau Kita pengen tahu, iya. Nah ini tuh ibunya Sisil. Iya, saya ibunya Sisil. Saya kesini mau nyari Sisil. Ibu kenal sama Sisil? Enggak, tapi gini ya mas, saya nggak mau bantu Sisil ya mas ya. Karena begini, anak saya sudah melarang Sarah untuk bergaul sama Sisil. Sisil itu badung loh mas. Oh gitu? Aduh. Iya, dia itu mainnya sama orang preman. Udah gitu juga dia itu ya Allah bener-bener ya saya nyuruh anak saya si Sarah itu karena pergaulannya itu nggak bagus. Si Sisil ini maksudnya? Iya, makanya saya nggak mau tahu deh kalau misalnya kalian nyari-nyari informasi tentang Sisil, saya nggak mau bantu ya Mas, tolong ya Mas ya. Oh jangan kayak gitu dong. Udah deh, Mas, Mbak, tolong. Ya ini minta tolong aja. Tolong deh, mohon dimengerti, saya nggak bisa bantu. Tolong ya Mas ya, Mbak ya, tolong ya Mbak. Enggak, kita ya. pengen tahu aja di mana Sisil Ibu tahu Saya nggak? nggak tahu masalah kayak gitu. Pokoknya Masalahnya di mana ibu? Kita mungkin mau nanya sama Sarahnya langsung. Di situ kita minta tolong banget Ibu, tolong Ibu. Ya ini ada mamanya Sisil.
Sisil ini udah pergi 1 bulan nggak ada kabar sama sekali. Namanya anak perempuan kan takutnya kenapa-kenapa, Ibu. Bu, saya minta tolong. Iya, enggak boleh. Kenapa, Ibu? Sisil emang anaknya bandel, Ibu? Tahu saya dia nggak kayak gitu. Kok setahu saya, Ibu jadi nggak pernah tahu? Iya Mas, karena dia kalau misalnya pulang, dia nurut sama orang tuanya, nggak pernah ngelawan. Makanya saya juga nggak tahu. Sempat kita nggak dapat apa-apa di situ. Sampai akhirnya kita dapat petunjuk bahwa Sisil ini punya pacar namanya Parjo. Ini Albert. Iya, Mbak. iya. Ada apa Mas? Dapat informasi barusan. Iya, di mana? Apa namanya? Tadi ada yang keluar. Hah? Ada cewek, Sarah namanya. Iya. Terus Dia ngasih tahu kalau mau nyari Sisil temui aja Parjo. Parjo di mana Di temuinya? tempat tongkrongannya di depan. Hah? Pokoknya nggak jauh dari sini. Hah? Akhirnya dapat informasi Parjo, nama pacarnya Sisil. Di daerah mana itu ada informasi katanya tempat tongkrongan di situ. Kita buru-buru menuju ke sana. Pas menuju ke sana, banyak memang dari jauh kita lihat anak-anak muda lagi nongkrong di situ. Ada yang nongkrong ya? Ada nongkrong. Ya, coba kita turun nanya aja dulu ya. Iya, oke, boleh. Ini Mas, tempat tongkrongannya. Iya. Ya, syukur ya, syukur. Bisa. Di sini Mas. Wah. Ini Mas, tempat tongkrongannya. Iya. Ya, syukur ya, syukur. Bisa. Di sini Mas. Wah. Kita baik-baik mau nanya sama mereka. Ternyata ini mereka ketakutan. Ini semua anak-anak muda itu kabur kayak ditangkap polisi. Apa ini? Kapan kabur? Kenapa? Apaan sih ini? Ini siapa nih nama lo? Nama lo siapa? Siapa nama lo? Coba jelasin ke mereka deh. Ini namanya siapa? Di sini udah kita nggak ada maksud ya, nggak ada maksud bikin berantem atau cari ribut, nggak usah takut. Kita mau nanya baik-baik di sini. Kita mau tanya Parjo, mana yang nama Parjo ini? Mana Parjo? Lu siapa namanya? Oh, apa jangan-jangan lo yang Parjo ya? Makanya lo lari ya dari tadi ya? Hah? Kejar ya? Mas, Mbak, kalau Parjo saya nggak tahu, tapi kalau Parto saya tahu. Nah, sekarang Parto di mana? Kalau Mas sama mau nyari Parto, cari aja tuh di ujung jalan sana, Mbak. Di jalan mana? Di bangunan kosong sebelah sana. Ngapain di bangunan kosong jam segini lo bohong ya? Kalau Mbak nggak percaya, cari aja sendiri ke sana, Mbak. Kalau pacarnya Parto lo kenal nggak? Sisil namanya. Pacarnya Parto. Tanya kabur. Udah lawangan coba pegangin dia kalau bohong aja. Yuk kita coba ke bangunan itu aja yuk. Iya, katanya di sana Ya, tuh. di jalan ya. Ayo Ada kita bangunan cari. situ yuk, langsung sana ayo. Akhirnya kita samperin, kita rumah tersebut, kita cari sana sini. Ternyata kita di situ ngelihat ada 2 orang, laki-laki dan perempuan, cuman berdua terkapar coba. Sisil. Sisil. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sisil kamu. Sisil. Hah? Astagfirullahaladzim. Oh. Sisil. Albar, pakai albar ya. Ya Allah. Sisil. Mama, ibu. Tolong Ay. tolong anak saya. Albar, angkat albar. Astagfirullahaladzim. Tolong cepetan. Astagfirullahaladzim. Ini jangan-jangan keracunan atau kenapa ini? Buru-buru kita antar ke mobil, kita antar di situ cari rumah sakit terdekat, kita cari klinik terdekat. Yang penting mereka berdua bisa diselamatkan di situ. Ayo mana, bantu dong. Bantu dong, pelan-pelan. Tolongin anak saya kenapa ini? Semuanya panik. Ibunya nangis-nangis. Ya, ibunya teriak-teriak manggil nama Sisil, Sisil bangun nak, Sisil harus hidup nak, tolong nak, kasihan ibu nak. Nangis di situ coba. Orang tua yang selama ini nggak ketemu sama anaknya, kangen sama anaknya, akhirnya ngelihat anaknya tergeletak lemas di situ. Astagfirullahaladzim. Mas, maaf ya mas. Sebentar ya keluar dulu ya
untuk melancarkan. Iya, oke. Ya. Bu, sebentar ya Bu, Ibu keluar dulu ya. Tolongin anak Iya, saya. Iya, Ibu, nggak apa-apa, Ibu. Keluar dulu ya. Udah, Ibu. Nggak bisa ditemenin dok. Enggak bisa. Iya, oke, ya udah nggak apa-apa, kita tunggu di luar. Udah, duduk dulu. Duduk. Semuanya dibantu, semua ditolong sama dokter. Di situ kita tunggu di luar, dan Ibu Wiwin, Ibu Anti semuanya nangis di situ. Ya Bu, sabar Ibu ya. Ya ini lagi ditangani sama dokter ya. Ya mudah-mudahan aja ya dokter bisa mengatasinya, ya mudah-mudahan. Ya, Ibu. Kita doain aja Bu, sama-sama berdoa Ibu ya. Ya kasihan anaknya Ibu. Ibu sabar, Ibu ya. Ya Allah. Tapi dia anaknya satu-satunya, Mas. Ya, gimana dokter? Itu anaknya Ibu ya. Anaknya Ibu ini. Ibu tenang dulu ya. Gimana anak saya? Iya, sebentar. Jadi anak Ibu itu dalam pengaruh obat-obatan. Untungnya, Lagi pengaruh obat-obatan, Bu. iya. Maksudnya? Jadi mereka itu overdosis. Overdosis. Iya. Tapi untung kalian cepat bawa ke sini. Kalau enggak itu bisa fatal banget akibatnya. Ya Allah, jadi sekarang keadaannya bisa Nggak mungkin anak saya kayak gitu. Kenapa kayak gini sih, ya Allah? Dokter, boleh masuk nggak dokter? Ternyata kita baru tahu kalau Sisil dan juga pacarnya adalah ya ketagihan obat ya. Dia ketagihan obat atau bisa dibilang overdosis di situ. Astagfirullahaladzim. Kalau anak kurang perhatian dari orang tua ya seperti ini akibatnya. Ya akhirnya anak mencari perhatian di tempat yang lain. Apalagi ini kalau berhubungan dengan narkoba, ini udah parah banget ini. Ya jangan sampai naudzubillah min dzalik, jangan sampai menyentuh barang-barang haram seperti itu. Kalau udah menyentuh sedikit saja udah susah untuk lepas. Ya sudah, ini kita udah berusaha semaksimal mungkin membantu klien kita Ibu Wiwin untuk ketemu sama anaknya, tapi ternyata sangat memprihatinkan sekali ketemu dengan anaknya dengan kondisi seperti ini. Ya, mudah-mudahan anaknya bisa cepat sembuh, bisa normal kembali ya, dan bisa hidup baik lagi dengan keluarganya. Anak menjadi salah pergaulan, anak melakukan hal-hal yang haram, anak berani sama orang tua, ya. Anak sampai pergaulan bebas, itu yang disalahkan siapa? Orang tuanya. Coba kalau anak kita didik dari kecil dengan agama, dengan iman dan amal soleh, insya Allah besarnya anaknya menjadi anak yang soleh. Tapi kalau dari kecil anak tidak pernah dididik dengan agama, tidak pernah dididik dengan iman dan amal soleh, akhirnya apa? Besarnya anak itu berani sama orang tuanya. Besarnya anak itu cuma memikirkan dunia. Besarnya anak itu cuma salah pergaulan. Itu yang terjadi. Naudzubillah min dzalik. Karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berlomba-lomba ajak anak-anak kita untuk dekat sama agama. Ajak anak-anak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajari agama, pelajari Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Insya Allah setiap baca Al-Qur'an anak kita diberikan rahmat dan hidayah ya di hatinya dan di perasaannya. Begitu anak kita dekat dengan agama, insya Allah kekuatan keimanannya dia, kekuatan ketakwaannya dia akan terus menempel sampai dia besar nanti. Dan insya Allah kalau dia besar nanti akan menjadi anak yang soleh dan solehah.